Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Ini adalah video pertama dari materi Kotlin Generic. Nah, sebelum kita mulai praktek, kita akan berkenalan dulu dengan generic. Apa itu generic? Sebelum kita mulai berkenalan dengan generic, nah ini adalah materi lanjutan dari dua materi sebelumnya tentang Kotlin. Yang pertama itu adalah Kotlin dasar, dan yang selanjutnya adalah Kotlin Object Oriented Programming. Jadi, kalau bisa teman-teman sudah familiar dengan Kotlin dasar dan juga Object Oriented Programming di Kotlin. Kalau teman-teman belum familiar, teman-teman bisa tonton dulu materinya di Kotlin dasar. Di sini sudah saya masukkan di slide ya, linknya, dan juga Kotlin Object Oriented Programming. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Kalau udah familiar, nanti baru kita lanjutkan lagi ke materi Kotlin Generic. Sekarang kita kenalan dulu dengan generic. Apa itu generic? Generic itu adalah kemampuan menambahkan parameter type saat membuat class atau juga function. Nah, ini beda ya, bukan parameter, tapi parameter type. Jadi bukan parameter di function atau juga bukan parameter di konstruktornya class, tapi ini type. Maksudnya apa sih? Jadi berbeda dengan parameter type biasanya. Jadi kayak misalnya, apakah result dari return function seperti itu? Enggak, ini beda juga. Jadi biasanya kita digunakan di kelas function itu kan hardcode ya. Kalau misalnya returnnya string, ya udah string. Nah, dengan menggunakan generic ini, memungkinkan kita bisa mengubah-ubah bentuk type sesuai dengan yang kita mau. Jadi kasarnya itu sederhananya ya. Jadi kita bikin sebuah class atau sebuah function tapi bisa dirubah-rubah tipe data parameternya. Kadang string bisa berubah jadi integer, bisa berubah jadi long, atau bisa berubah menjadi objek yang lainnya. Nah, kemampuan seperti itu namanya adalah generic. Untuk apa sih fitur seperti ini? Jadi fitur generic ini sangat berguna sekali ya. Yang pertama itu pengecekan ketika proses kompilasi. Nah, rata-rata kalau misalnya kita tidak menggunakan generic, maka kita biasanya akan menggunakan polymorphisme. Contohnya, teman-teman punya satu function di mana teman-teman pengen nerima semua data. Nah, mungkin teman-teman di situ akan masukkan parameternya tipenya any. Problemnya adalah teman-teman nanti harus manual ngekonversi dari objek any ke objek yang teman-teman mau. Artinya, prosesnya pengecekannya akan dilakukan pada saat aplikasinya runtime. Ketika tipe datanya error, maka aplikasinya bisa berhenti. Nah, dengan menggunakan generic, pengecekannya akan dilakukan pada proses kompilasi. Jadi bahkan aplikasinya belum jalan pun, kodenya belum dikompil pun sudah ketahuan errornya apa. Jadi ini lebih aman. Jadi ketika nanti udah nyala, aplikasinya udah dipastikan itu aman. Tidak perlu manual lagi menggunakan pengecekan tipe data dan juga konversi tipe data. Jadi yang kalau misalnya kita biasanya ngekonversi dari tipe data any menjadi string, any menjadi integer dan sebagainya, dengan menggunakan generic itu tidak perlu lagi dilakukan. Jadi bisa otomatis. Memudahkan programmer membuat kode program yang generic ya, atau general, sehingga bisa digunakan oleh berbagai tipe data. Nah, Contoh yang sering kita gunakan objek generic itu adalah array. Array itu teman-teman nggak peduli kan isi arraynya mau string, mau integer dan sebagainya. Teman-teman selalu menggunakan array. Nah, array itu adalah salah satu data generic di Kotlin. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi struktur data yang generic itu apa aja. Tapi nggak di materi ini ya. Materi ini memang fokus bahas tentang genericnya itu sendiri. Nanti untuk struktur data yang banyak menggunakan generic nanti kita akan bahas di course yang terpisah. Ini contoh kode program yang bukan generic, yang seperti yang tadi yang saya bilang. Jadi kalau teman-teman punya kelas misalnya data, tapi di sini pengen nyimpen data yang bisa apapun itu gitu ya. Nah, biasanya kan teman-teman manfaatin polymorphisme ya. Jadi teman-teman pakai yang parent class paling tinggi. Parent class paling tinggi kan any ya, nggak ada lagi. Kalau di Java mungkin objek, tapi kalau di Kotlin itu any. Nah, dengan kita menggunakan any, maka teman-teman bisa memasukkan misalnya kalau bikin data string, bisa masukkan string. Kalau data integer, bisa masukkan integer. Nah, cuma problemnya ketika teman-teman pengen ngambil datanya, teman-teman harus mengkonversi secara manual menjadi string atau juga integer.
Nah, kalau ternyata data di dalam sini bukan string, karena kan ini any ya, namanya any saya bisa set apa aja. Awalnya bisa string, tapi yang kedua kalinya ketika saya ubah misal saja menjadi integer, maka kode ini akan error. Dan proses error ini tidak akan bisa dideteksi ketika proses kompilasi source code menjadi binary code. Nah, akhirnya kejadiannya adalah saat aplikasi kita berjalan di server misalnya, baru ketahuan. Nah, ini cukup bahaya kalau misalnya kita manual seperti ini, mengkonversi manual dan juga menggunakan polymorphisme untuk menyimpan data yang sifatnya generik. Nah, oleh karena itu, fitur generik ini sangat berguna saat ada kasus seperti ini. Nah, ini contoh kode generik. Nggak usah bingung dengan banyaknya tanda kurang dari lebih dari seperti ini, tapi nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Nah, ini contoh kode program generik. Jadi, saya bisa memasukkan tipe datanya itu T. T itu adalah generic type, ya. Sebenarnya nggak harus T sih, cuma rata-rata orang biasanya menggunakan T, ya, huruf T. Tapi teman-teman bebas sebenarnya. Yang penting di sini dibilang kalau ini adalah generic type. Nah, selanjutnya, saat teman-teman bikin string, data string, teman-teman masukkan data, terus di sini harus ada ini diamond operator ya. Jadi operator permata, jadi karena ya ada kurang dari lebih dari seperti ini, jadi mirip kayak permata. Nah, diamond operatornya itu di sini teman-teman masukkan tipe data yang teman-teman mau. Kalau data di sini masukkan string, maka di sini otomatis yang T ini akan ikut menjadi tipe datanya string. Nah, kalau teman-teman coba masukkan integer, ini nggak bisa, ini error. Errornya pun pada saat di-compile. Nah, selanjutnya ketika teman-teman coba ambil data, titik data ya dari objeknya, ini otomatis langsung menjadi string. Teman-teman nggak perlu lagi manual konversi seperti yang slide sebelumnya, yaitu string. Ini nggak perlu lagi. Teman-teman cukup langsung data, ini otomatis string. Kalau teman-teman pengen datanya tipenya integer, teman-teman cukup di diamond operatornya itu masukkan integer, lalu di sini masukkan integernya. Kalau teman-teman coba masukkan string di sini, ini langsung otomatis error, nggak bisa di-compile aplikasinya. Nah, ketika teman-teman ngambil data pun, dia otomatis menjadi integer. Nah, jadi ini lebih aman menggunakan generik dan lebih gampang dimengerti juga. Jadi, udah otomatis gitu ya. Ketika data, langsung, oh jadi string dia. Nggak perlu lagi dari any dikonversi menjadi objek. Jadi, lebih otomatis, lebih simpel, dan lebih aman juga. Nah, mungkin sekian dulu untuk pengenalan generik. Next-nya kita akan coba membuat sebuah kelas generik. Seperti apa sih